Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Farida Aulia Ramadan di channel YouTube aku kali ini, guys. Jadi channel YouTube aku kali ini akan ngebahas tentang materi pembelajaran nih, guys. Jadi aku di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah kewirausahaan dengan tema merek, brand, dan cara pembuatannya. Langsung saja kita mulai dengan pertama-tama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, serta teman-teman yang mendengarkan saya berbicara di channel YouTube ini. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Farida Aulia Ramadan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Samarinda. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak dan kita perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Langsung saja yang pertama ada merek. Merek sering disangka sebagai brand. Karena kata brand sendiri jika diartikan secara literal ke bahasa Indonesia, maka kata pandanannya adalah merek. Padahal jika dalam lingkup bisnis brand dan merek mempunyai arti yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda-tanda pengenal atau cap yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Penggunaan kata merek sendiri sampai sekarang masih berujuk sama dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merek bisa berbentuk logo, wordmark, simbol, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang diasosiasikan dengan suatu identitas baik organisasi maupun personal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan identifikasi geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, kombinasi, dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya ada contoh merek. Merek-merek yang terkenal seperti Gucci, Apple, Coca-Cola, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam slide. Selanjutnya ada bagian-bagian merek. Yang pertama, menurut Kotler dan Keller tahun 2009, suatu merek umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu nama merek, brand name, adalah sebagian dari merek dan yang diucapkan. Yang kedua, ada tanda merek. Brand mark adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, ataupun warna khusus. Yang ketiga, tanda merek dagang. Trademark adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan suatu yang istimewa. Yang keempat, hak cipta, copyright adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, menjual karya tulis, karya musik, ataupun karya seni. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat merek. Yang pertama, merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Mereka juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum. Menurut Saidin, tahun 2004 fungsi merek antara lain: yang pertama, fungsi indikator sumber. Merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk berfungsi secara sah dan suatu unit berusaha, dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. Yang kedua, fungsi indikator kualitas. Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. Yang kedua, fungsi indikator kualitas. Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. Dan yang terakhir, fungsi sugestif. Merek memberikan kesan akan menjadi kolektor dalam produk tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis merek.
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, secara umum merek terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan yang ketiga, merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Selanjutnya, ada brand. Brand berarti sebuah tipe produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan di bawah sebuah nama. Penggunaan kata brand sendiri sekarang tidak sebatas definisi tersebut. Brand bukan hanya sebuah produk dengan nama, melainkan sesuatu yang lebih. American Marketing Association memberikan definisi brand sebagai pengalaman konsumen secara keseluruhan yang membedakan suatu organisasi atau produk dari para pesaingnya. Yang dilihat dari sisi konsumen, definisi tersebut memang sesuai dengan menggambarkan penggunaan kata brand saat ini. Karena situasi bisnis saat ini agar bisa sukses dalam mendapatkan kompetensi membutuhkan lebih dari logo dan nama saja. Bisnis harus mempunyai identitas yang bisa diapresiasi oleh konsumen agar mereka dapat menjual produk. Karena konsumen masa kini tidak hanya membutuhkan produk berkualitas, namun juga pengalaman yang bisa membuat mereka puas dan bahkan gembira saat membeli dan menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, ada contoh-contoh brand. Yang pertama ada Nike. Nike merupakan brand untuk produk, sepatu, serta perlengkapan olahraga lainnya. Media promosi brand ini berfokus pada Twitter dengan selalu aktif merespon berbagai pertanyaan di para konsumen. Hal ini yang menjadikan Nike sebagai brand terkenal di berbagai negara. Yang kedua ada Hermes. Tas yang terkenal di kalangan para sosialita ini sudah sangat terkenal bahkan sampai saat ini. Marketing dari brand ini mengutamakan konsistensi dalam menjaga kualitas produknya. Hal ini dikarenakan Hermes sudah berdiri sejak 179 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih eksis dengan berbagai produknya. Kini Hermes juga aktif di website dan mengunggah berbagai konten dan video-video yang ada di websitenya. Dan yang ketiga ada Denny's. Denny's melekat di hati masyarakat sebagai rumah makan, kedai kopi, ataupun restoran untuk tempat bersantai bersama keluarga. Cabang dari restoran ini sudah ada di berbagai negara di dunia, seperti Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, dan sebagainya. Brand ini terkenal dikarenakan teknik marketingnya yang berkesan di hati masyarakat dengan memfokuskan pada selera konsumen, kemudian dipromosikan di Tumblr. Yang keempat, ada Gucci. Produk ini terkenal dan memiliki harga yang cukup tinggi. Produk ini merupakan contoh branding produk yang terkenal dan menjadi sorotan para kaum penggila fashion. Walaupun terkenal jadul, brand ini selalu mewujudkan permintaan para konsumen setianya, serta tetap update dalam perkembangan dunia fashion yang ada. Selain itu, brand ini setia mempertahankan kualitas produknya demi kepuasan para konsumen. Dan yang kelima ada Coca-Cola. Minuman berkarbonasi ini menerapkan konsep interaksi yang baik terhadap para konsumennya. Selain terjalin hubungan antara konsumen, Coca-Cola juga mendapatkan keuntungan dengan menyebarkan produk mereka dalam momen itu. Tak hanya itu, promosi yang gencar baik di media cetak maupun media elektronik membuatnya semakin dekat di hati para masyarakat dunia. Itulah beberapa contoh branding produk terkenal yang namanya tetap eksis dari dulu hingga saat ini. Dan selanjutnya ada 4 macam tingkatan brand. Yang pertama ada unaware of brand, tidak menyadari merek. Merupakan tingkatan yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Yang kedua ada brand recognition atau pengenalan merek. Tingkatan minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting saat seseorang memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian. Dan yang ketiga ada brand recall atau pengingat kembali terhadap merek.
Pengingat kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Hal ini diistilahkan dengan mengingatkan kembali tanpa bantuan, karena berbeda dari tugas pengenalan. Responden tidak perlu dibantu untuk memunculkan merek tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat ada top of mind, yaitu puncak pikiran. Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberikan bantuan pengingatan dan orang tersebut dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek yang paling banyak disebut pertama kali merupakan puncak pikiran orang tersebut. Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada di dalam benak pikiran konsumen. Singkatnya, merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakan dari para pesaing. Selanjutnya, ada cara pembuatan merek dan brand. Yang pertama, tentukan target audience. Cari tahu siapa saja kompetitor potensial yang menjual produk yang mirip dengan yang akan kita jual. Dari situ, kita juga bisa mempelajari siapa saja audiens yang akan mereka targetkan. Yang kedua, tentukan fokus dan karakteristik brand. Menentukan fokus brand merupakan suatu yang sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap semua elemen yang ada selama kita membuat brand tersebut. Yang ketiga, tentukan nama brand. Pengaruh pemilihan nama sebuah bisnis bisa jadi sangat kecil atau besar tergantung pada jenis bisnis yang kita mulai. Sebuah brand lebih dari sekedar nama, karakteristik, tindakan, dan reputasi dari sebuah brand yang akan membuatnya dikenal dan membuatnya memiliki arti di pasaran. Dan yang keempat, tentukan slogan brand. Slogan yang catchy dan mampu mewakili visi dan misi brand kamu merupakan sesuatu yang sangat penting namun tetap saja sulit untuk diciptakan. Yang kelima, tentukan penampilan atau gaya brand. Baik warna dan font yang terkandung dalam brand kita merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ditetapkan. Yang keenam, desain logo brand. Logo akan menjadi wajah dalam sebuah brand, sehingga harus mampu mewakili nilai, visi, dan misi brand secara visual. Orang akan mengenal brand Anda melalui logo, jadi perlu diingatkan kembali bahwa logo brand harus mudah diingat, unik, dan terukur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kembangkanlah terus bisnismu. Jagalah reputasi bisnis Anda di pasaran, terutama di hadapan pelanggan setia, sehingga Anda mampu menciptakan basis pelanggan yang loyal terhadap bisnismu. Selanjutnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Contoh pertanyaan yang pertama, mengapa brand itu penting? Dan jawabannya, karena merek adalah sekedar nama yang telah didaftarkan, sedangkan brand adalah identitas yang dikenal oleh konsumen hingga masyarakat luas. Sebuah nama hanyalah awal dari perjalanan bisnismu. Sebatas nama tidak akan membuat target konsumenmu atau apa yang mendekatkanmu dari yang lain. Kamu perlu membangun brand bagi bisnismu, bukan sekedar merek. Kamu perlu identitas yang bisa dirasakan relevan oleh target konsumenmu, sehingga mereka bisa merasakan pengalaman memuaskan saat membeli hingga menggunakan produk serta layananmu. Dengan begitu, jalan menuju bisnis berkelanjutan akan lebih lebar dan terbuka untuk kedepannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana merek dan brand ada di kehidupan kita? Kita mengambil contoh Starbucks. Sebagai merek, Starbucks mempunyai logo hijau lingkaran. Merek Starbucks tersebut telah didaftarkan sebagai merek dagang milik Starbucks Corporation yang digunakan untuk produk berupa kopi hingga pastry. Hal-hal ini pada umumnya terbesit di benak banyak orang, yakni kopi dengan kualitas terbaik, pelayanan ramah, tempat tongkrongan nyaman dan kekinian, hingga sesuatu yang dijadikan status simbol dalam pergaulan. Sebagai brand, konsumen tidak hanya akan mendapatkan kopi dengan segelas plastik yang mempunyai printing logo hijau, melainkan pengalaman membeli dan mengkonsumsi kopi yang menurut mereka tidak bisa didapatkan jika memilih brand yang lain. Mereka mendapatkan kualitas kopi dengan sendirinya, pelayanan yang ramah,
yang didapat saat transaksi, tempat tongkrongan full AC dengan interior apik dan atmosfer yang nyaman, hingga yang dibanderol dalam segelas kopi yang dibeli tentunya dianggap mahal jika kamu hanya melihat dalam segelas kopi itu saja. Dengan harga tersebut, Anda mungkin bisa mendapatkan segelas kopi dengan kualitas yang sama dengan yang lainnya. Namun, coba perhatikan apa yang Anda dapatkan dengan membeli segelas kopi tersebut. Anda juga mendapatkan pelayanan yang ramah dan profesional yang tentunya membutuhkan training karyawan, yang juga membutuhkan dana dan tempat tongkrongan dengan full AC serta full wifi, disertai interior apik dan suasana yang nyaman dan membutuhkan dana yang juga membayar tagihan dan desain interior. Pelayanan dan tempat tongkrongan itu pun masih menghitung hal fisik atau hal kasat mata yang bisa Anda lihat, belum menghitung status simbol yang hanya didapatkan saat Anda membeli segelas kopi di Starbucks. Dalam kelasnya, Starbucks termasuk brand kelas menengah atas dibandingkan yang lainnya, sehingga jika kamu membelinya, Anda akan turut berasosiasi dengan persepsi yang tercipta terhadap Starbucks. Pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan apa saja langkah-langkah membuat brand. Yang pertama, tentukan target audiens. Yang kedua, tentukan fokus dan karakteristik brand. Yang ketiga, tentukan nama brand. Yang keempat, tentukan slogan brand. Selanjutnya, tentukan penampilan atau gaya brand, desain logo brand, dan kembangkan terus bisnis. Cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di channel aku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.